Tunggu. Kembaliin batunya. Aku sudah penuhi ketiga permintaanmu. Dan sebagai gantinya, aku boleh bawa pulang batu ini. Bukankah itu perjanjian kita? Gue gak pernah janji apa-apa. Kamu pikir janji itu main-main? Siapa yang berjanji, dia harus menepati. Alah, gue gak peduli sama janji itu. Kembalikan batu itu. Penuhi janjimu. Gue bakal kembaliin batu ini. Tapi lu harus kabulin satu permintaan lagi. Nggak bisa. Aku hanya akan mengabulkan 3 permintaan. Dan semuanya sudah aku lakukan. Kalau begitu, gue hancurin batunya. Dasar manusia serakah. Sudah dikasih semua harta yang kamu inginkan. Tapi belum juga cukup. Tidak tahu terima kasih. Malah sekarang berani mengancam. Kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Gue gak bakal nyerahin batu ini sebelum lu ngabulin permintaan gue. Hajar dia. Tolong, Pak! Pak, tolong, jangan! Seperti ada suara orang minta tolong. Tolong! Hentikan, Nek. Jangan ikut campur. Kalau Nenek gak bisa hentikan burung beo itu, aku yang akan menghentikannya. Kamu sudah mencelakai beoku. Terimalah ini. Tolong, Nek, hentikan semua ini. Biar saja. Itu ganjaran untuk orang yang serakah dan tidak tahu berterima kasih kayak Anto. Maksud Nenek, aku sudah kasih dia banyak harta. Tapi dia malah mau menyakitiku. Wow. Adin. Aku mencuri hanya pada orang yang kikir dan tidak mau sedekah. Nek, walaupun kamu tuh mencuri di tempat orang yang kikir, tapi perbuatan mencuri tidak bisa dibenarkan. Karena agama kita melarang perbuatan mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bekerja keras, tapi harus dilandasi dengan iman. That's right, my brother. My brother, that's right. Nek, dari Jakarta sampai ke Belanda, yang namanya maling mah tetep salah. Betul kagak semuanya? Ah, makanya kok udah dibawa ke kantor, Po. Ya, angkut aja. Ayo jalan-jalan. Ajar. Pasti ini nenek Bisa begitu, Tan. That's right, my brother. Jadi kita tolongin aja si Anto. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Kak. Gue lagi, udah angkat, bro. Masih hidup. Bawa. Ayo, potong yuk. Ayo Nadine. Emasku. Sekarang aku jadi kaya. Aku bakalan pamer semua warga kalau aku sekarang udah kaya. Jadi orang kaya, orang kaya, orang kaya. Loh, kok gelangku berubah jadi karet? Kalungku berubah jadi tali. Emasku, kenapa jadi batu kerikil kayak gini? Emasku, kembalikan emasku. Mana itu nenek-nenek? Mudah-mudahan dia udah pergi selamanya. Mau tuh nenek-nenek, udah nenek-nenek bikin masalah aja. Jangan diomongin, tak kalau datang lagi dicekek, dikeprak, mau pala lu. Nah, ini nih, tolongin nih dia nih, bawa ke rumah sakit ya kemana?
Yaudah bawa ke rumah sakit aja yuk. Iya nya, kekasihan. Soalnya Bang Anto kan terluka. Anto, ayo ke puskesmas. Udah baik, udah baik. Ayo. Apa kamu mau mengabulkan 3 permintaan aku? Wow. Aku mau kaya. Oh, mulai stres nih orang nih ya. Pokoknya tolongin aku. Aku pengen jadi kaya. Aku pengen jadi kaya. Aduh. Kenapa lu larinya ke sono? Ke sini. Itu orang stres kalau diem aja sih. Gigit ini paranin. Belum harta kali ya? Ya bener. Oh, sarafnya pada konslet. Makanya, jangan hanya mengejar urusan dunia. Jangan mau diperbudak oleh dunia. Nanti kalau nggak dapat apa yang dia inginkan, dia akan menjadi Fajul Gemblung. Allah mengizinkan kita untuk mencari harta, tapi harus diimbangin dengan iman yang kuat. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, carilah pada apa yang Allah karuniakan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu semua berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tuh denger Jol. Gue udah denger dari tadi, gue di sini. Bawel amat sih lu. Aku merasakan kehadiran perhiasan lain di sekitar sini. Ada batu merah delima. Batu merah delima. Akhirnya, aku menemukan perhiasan Tuan Putri yang hilang. Siapa kamu? Dugaanku benar. Berikan mustika ular itu padaku. Enggak, ini perhiasan milik Tuan Putri. Dan aku harus menjaganya. Tapi mustika itu untuk menyelamatkan istriku. Aku tidak akan lepaskannya begitu saja sama orang lain. Maafkan aku, Nenek. Aku harus mengambilnya dengan paksa. Nenek, aku mohon, berikan mustika itu padaku. Sial, mustika itu hilang lagi. Sampai juga nih ngedorong gerobak Gua aus ini dah. Sama. Ada minum dulu ya. Iya. Gue dilepas gerobaknya. Abang! Ya Allah, untuk kesana di gerobak. Alhamdulillah, syukurlah. Lagi Lemoninda ya Allah. Bang Yadi.
Lu kenapa? Ngos-ngosan? Habis olahraga ya? Nanya lagi lu. Nggak ngajak-ngajak lu. Aduh abang, ini semua gara-gara abang. Gara-gara abang kalau masih gerobak, makanya kita kejar-kejaran sama gerobaknya bang. Nadine, Tristan, bentar Pak. Kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu katanya tinggal di luar negeri ya? ceritanya panjang. Kalau kamu nggak sibuk, kita cari tempat buat ngobrol yuk. Ya, ayo. Pok. Agak-agak lu. Nadine yang diajak. Nadine yang diajak, lu yang mau. Ya, celamitan lu ya. Ayo, Pak. Bang, bentar ya. Ayo. Udah lama banget ya. Aku tuh masih inget, dulu kita sering jalan bareng. Aku senang kamu masih ingat. Tapi sekarang kamu berubah. Berubah? Kenapa dengan aku? Kamu tambah cantik. Yaudah lanjutin makan lagi. Iya. Halo? Kamu kaget ya? Aku masih simpen gantungan ini. Gantungan yang kamu kasih ini selalu aku bawa kemanapun aku pergi. Karena cuman gantungan ini yang ngingetin aku sama kamu. Pantas aja. Waktu aku kelupaan meletakkan gantungan kunci itu, kamu begitu marah sama aku, Tristan. Siapa sih perempuan ini? Sampai kamu nggak bisa ngelupain dia. Benar-benar gak nyangka kalau kamu menyimpan hadiah yang aku kasih. Apa kamu bisa ngelupain orang pertama yang kamu cintai? Ternyata cewek itu adalah cinta pertamanya Tristan. Iya. Kamu gak suka makanannya ya? Suka kok. Aku suka. Makannya dikit banget. Aku mungkin bukan cinta pertama kamu, Tristan. Tapi aku cinta terakhir kamu. Gak ada perempuan lain yang bisa merebut kamu dari aku. Gak akan ada yang bisa. Kamu milik aku, Tristan. Milik aku. Ada aja. Aku ngerasa ada yang gak beres di sini.